Perilaku konsumen. Perilaku konsumen diartikan sebagai tindakan dan proses berpikir yang dialami seseorang saat membeli dan menggunakan suatu produk atau layanan. Teori perilaku konsumen atau consumer behavior mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya atau resources yang dimilikinya. Contoh perilaku konsumen menurut buku ajar perilaku konsumen tahun 2021 karya Friska Artaria Sitanggang dan Prayetno Agustinus Sitanggang adalah: pertama, mencari informasi barang atau jasa melalui internet. Kedua, mencari informasi secara langsung. Ketiga, menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk. Dan yang keempat, mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk. Nah, contoh perilaku konsumen yang lainnya antara lain mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa yang dibutuhkan, kemudian memakai kendaraan dari sebuah merek atau brand, selanjutnya melakukan pembelian ulang setelah cocok dengan sebuah merek, dan yang terakhir membeli barang sesuai keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya, segmentasi pasar. Peran penting segmentasi pasar dalam mengelola bisnis diantaranya: pertama, memungkinkan pebisnis atau pemasar untuk lebih fokus dengan target. Kedua, mendapatkan insight mengenai peta kompetisi dan juga sisi pasar. Ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi bisnis. Dan yang keempat, sebagai faktor kunci dalam bersaing dengan kompetitor. Nah, dalam melakukan segmentasi pasar, terdapat variabel-variabel penentu yang harus diperhatikan, antara lain seperti lokasi, waktu, harga, demografi, psikografis, sosial budaya, dan juga perilaku. Selanjutnya, mengapa konsumen berbeda? Konsumen berbeda karena lingkungan sekitar mampu mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Latar belakang budaya, keluarga, pendidikan, dan pergaulan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mampu mengikuti perubahan perilaku konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian supaya produk yang dihasilkan selalu dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya kita masuk pada pengaruh perilaku konsumen dalam strategi pemasaran. Nah, perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku konsumen yang bersifat rasional. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. B. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal. C. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. D. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang kedua yaitu perilaku konsumen yang bersifat irasional. A. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi. B. Konsumen memilih barang-barang bermerek. C. Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan gengsi atau prestige. Berikutnya adalah digital native. Digital native merujuk pada sesuatu generasi yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan di tengah-tengah teknologi digital atau di arus era teknologi yang mengalir deras. Digital native adalah suatu kata yang digunakan untuk mereka yang lahir dan tumbuh berkembang di dalam dunia digital, yang mana mereka bisa berinteraksi secara teratur dengan menggunakan teknologi sejak usia dini. Generasi ini sangat mudah akrab dengan terminologi dalam dunia digital. Berikutnya ada kesejahteraan konsumen berdasarkan landasan hukum. Kesejahteraan konsumen merupakan tanggung jawab negara, baik untuk mencapainya maupun untuk melindunginya. Oleh karena itu, kedudukan hak konsumen dalam memperoleh kesejahteraan harus dilindungi oleh hukum. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya hak kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen. Sekarang kita masuk pada materi etika bisnis. Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen hingga kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan mampu meningkatkan kepuasan konsumen dengan pengalaman yang lebih menyenangkan dan meminimumkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Etika bisnis ini dapat dijalankan dalam 3 taraf, yaitu taraf makro, taraf meso, dan taraf mikro. Yang pertama yaitu taraf makro, mempelajari aspek-aspek moral dan sistem dari ekonomi sebagai keseluruhan dan lebih menyoroti pada skala besar. Yang berikutnya ada taraf meso, lebih menyoroti masalah-masalah etis di bidang organisasi seperti perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, hingga perhimpunan profesi. Dan yang terakhir yaitu taraf mikro, etika bisnis lebih memfokuskan pada hubungan antara individu dengan bisnis, yaitu tanggung jawab etis dari karyawan dengan majikan, bawahan dengan manajer, produsen dengan konsumen, hingga pemasok dengan investor. Nah, berikutnya ada hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian ditetapkan pada 20 April 1999 dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur serta terjamin sesuai dengan undang-undang. Menimbang pada UU Perlindungan Konsumen tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh semua pelaku usaha. Hak-hak tersebut dicantumkan pada pasal 4 Undang-Undang, di mana konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya untuk penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketiga, ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk diperlakukan untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, ada hak untuk memiliki barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang keenam, ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dan yang terakhir, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Selanjutnya kita masuk pada kepuasan produk. Menurut Ciptono tahun 2002, terciptanya kepuasan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, menjadi dasar bagi pembelian ulang, dan menciptakan loyalitas pelanggan serta rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah ukuran yang menentukan seberapa baik produk atau layanan perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Adapun cara meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu yang pertama menjaga kualitas produk, yang kedua memberikan apresiasi, yang ketiga menumbuhkan jiwa kompetitif, yang keempat menerima pendapat pelanggan, yang kelima meminta feedback secara berkala, yang keenam menawarkan promo, yang ketujuh respon cepat, dan yang terakhir yang kedelapan memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya kita masuk pada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, ini mengacu pada ide bahwa bisnis memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah dengan menawarkan beberapa sumber bisnis. Beberapa argumen mendukung pengertian bahwa mengembangkan citra positif dalam istilah tanggung jawab sosial ini penting bagi perusahaan. Keberhasilan jangka panjang. Salah satu argumen tentang tanggung jawab sosial tergantung pada perspektif jangka panjang. Kepentingan bisnis sendiri dapat maju bila bisnis memasukkan tinjauan jangka panjang. Posisi ini akan mendorong pengeluaran untuk mendukung kegiatan tanggung jawab sosial karena mereka akan menghasilkan manfaat di kemudian hari yang berupa persetujuan dan kesetiaan konsumen. Meraih citra umum yang positif. Perusahaan dapat menciptakan citra umum yang positif bagi diri mereka sendiri dengan bertindak menggunakan
cara-cara yang secara sosial bertanggung jawab. Para konsumen juga tidak akan menyalahkan pengusaha bila produk-produk tersebut sudah mencantumkan peringatan keamanan. Menghindari peraturan pemerintah. Alasan terakhir untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial adalah untuk menghindari peraturan pemerintah. Dengan adanya nilai-nilai masyarakat saat ini, bila bisnis tidak memberi respon pada tuntutan masyarakat itu sendiri, kelompok konsumen akan selalu menekan pemerintah untuk ikut campur.